Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Berjumpa kembali dengan kami dari Bimbel Mapping yang ada di Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas trik super cepat untuk mengerjakan materi concord atau agreement. Yang dimaksud agreement di sini adalah persesuaian, ya, bukan persetujuan terjemahannya, tetapi persesuaian. Persesuaian biasanya adalah persesuaian antara subjek dan predikat. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita simak kawan-kawan semuanya. Bayangkan ketika Anda bertemu dengan soal seperti ini kawan-kawan. Soal ini minta yang namanya pembahasan tentang predikat. Yang mana predikat yang benar? Oke, maka Anda butuh yang namanya materi concord. Oke, cara memahami materi concord adalah demikian kawan-kawan. Pahami dulu pola kalimat sederhana. Pola kalimat sederhana itu ada subjek, ada predikat. Nah, ini persesuaian antara subjek dan predikat. Kalau nanti subjeknya, seperti yang kita ketahui bahwa subjek itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompoknya yang she, he, it. Kalau nanti subjeknya she, he, it, maka berpengaruh terhadap predikatnya. Maka predikatnya adalah kelompok yang kata-katanya di belakang mengandung huruf S. Kawan-kawan perhatikan ini, nah ini ada S, ada huruf S-nya ya. Ada huruf-huruf yang bisa dipakai sebagai tanda. Ini pasti nanti miliknya subjek she, he, it. Tetapi kalau nanti kawan-kawan subjeknya adalah you, they, we, maka predikatnya tidak akan ada huruf S-nya. Nah ini, tidak ada huruf S-nya seperti ini. Oke, itu kawan-kawan yang harus kawan-kawan perhatikan. Untuk menandai biar kawan-kawan tidak lupa, maka kita buat kesepakatan antara kita, yaitu bila nanti subjeknya adalah she, he, it yang bisa disebut sebagai subjek tunggal, maka predikatnya nanti adalah predikat yang tidak ada yang ada S-nya, kita sebut P1 gitu ya. Berarti nanti di sini kalau subjeknya tunggal, predikatnya harus P1. P1 itu dari kelompok yang ada S-nya. Tetapi kalau nanti subjeknya adalah they, we, you, atau you, they, we, maka kita namai saja P2. Ya, berarti kalau P2 kita bisa sebut subjeknya adalah subjek jamak. Kalau subjek jamak butuh P2. P2 ini tidak mengandung huruf S. Begitu saja kawan-kawan ya. Oke, untuk mengingat saja saya mencoba untuk menawarkan cara mengingat. Ini kan tunggal, predikatnya pasti mengandung huruf S. Pasti mengandung huruf S nanti. Nah, S itu anggap saja 1. Oh, berarti tunggal. Sehingga Anda harus menjawab jawaban yang belakangnya ada huruf S. S itu bisa juga kalau orang Jawa bilang setunggal. Nah, ini bahasa halusnya orang Jawa, setunggal. Setunggal itu juga 1. Oke. S juga bisa siji. Nah, siji juga 1, berarti kan tunggal. Kalau tunggal berarti jawabannya harus mengandung huruf S. Juga orang Jawa punya kata sitok. Sitok itu 1, berarti tunggal. Juga kawan-kawan kita dari Madura bilangnya adalah setong. Nah, itu juga 1. Semuanya dimulai dengan huruf S kawan-kawan. Nah, gitu ya. Berarti kalau nanti tunggal pasti belakangnya ada huruf S. Cara mengingat gitu saja dah. Oke, next. Untuk yang berikutnya kawan-kawan, contoh soalnya. Kalau subjeknya tunggal, jawabannya pasti S belakangnya. Kalau nanti subjeknya adalah jamak, nah ini jamak ya, berarti jawabannya pasti tidak ada huruf S-nya. Ini untuk contoh sederhana, hanya untuk membangun logika saja. Soal TOEFL tidak ada seperti ini ya.
Oke, next. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini tadi? Nah, yang saya buka di awal tadi, soalnya panjang, dan di sini nanti Anda disuruh menentukan predikatnya, predikat 1 atau predikat 2. Nah, cara menentukannya, simak cara jitu menentukan subjek di berikut ini. Cara menentukannya begini kawan-kawan. Anggap saja ini ada kalimat. Terus Anda dikasih titik-titik, disuruh mencari predikatnya. Predikatnya ditanyai, hei siswa, predikatnya ini nanti predikat 1 atau predikat 2. Berarti kan Anda harus bisa menentukan subjeknya. Predikat itu dipengaruhi oleh subjek. Berarti caranya gimana, Pak? Gampang. Caranya adalah berhentilah di preposisi. Berarti kawan-kawan harus paham tentang preposisi. Preposisi itu kan yang on, in, of, between, dan sebagainya itu. Anda berhenti di situ. Oke, sehingga ketika ini adalah rangkaian kalimat, Anda berhenti di tanda ini saja. Nah, ini anggap saja preposisi. Sudah saya tuliskan, ini adalah preposisi. Nah, misalnya ini. Setelah itu, Anda tengok ke kiri kawan-kawan. Anda tengok tulisan yang ada di sini. Tulisan yang ada di situ itu berupa kata benda. Nah, kata benda ini nanti ada yang tunggal, ada yang jamak. Saya singkat saja. Nah, kata benda tunggal atau jamak inilah nanti yang akan bertugas sebagai subjek. Subjek inilah yang nanti akan mempengaruhi predikat. Berarti kesimpulannya sangat mudah menentukan yang namanya subjek, yaitu cukup dengan sampean berhenti di sini, tengok ke kiri. Nah, kan begitu ya. Tengok ke kiri. Lanjutannya berarti soal yang tadi kalau saya munculkan kembali, saya kutip saja, berarti Anda cukup berhenti di sini, off, Anda tengok. Nah, oke kan gitu. Berarti kesimpulannya subjeknya adalah tulisan ini saja. Yuk kita lanjutkan untuk soal ini secara lengkap. Di sini ada yang namanya preposisi kawan-kawan. Sudah Anda berhenti, Anda cukup lihat ini. Nah, kan begitu. Ya. Berarti itu namanya adalah preposisi. Setelah Anda ketemu preposisi, Anda lihat location, hakimi dia, tunggal atau jamak. Kan gitu. Nah, dia adalah benda jamak. Kalau benda jamak berarti subjek jamak. Dia butuh P2. P2 tidak ada huruf S-nya. Berarti jawabannya langsung hap, selesai. Begitu saja. Paham ya? Caranya demikian saja. Oke, next. Untuk soal selanjutnya, kawan-kawan, Anda cukup lihat ada kata of di sini. Nah, of, Anda tengok ke kiri, di situ ada kata installation. Oke, of di sini adalah preposisi ya. Di sini ada kata installation. Nah, ini adalah benda yang nanti bertugas sebagai subjek. Bendanya ini tunggal atau jamak? Oh, ini tunggal. Kalau tunggal berarti butuh P1. P1 itu mengandung huruf S. Jawabannya adalah yang B. Pak, jawaban D kok salah? Betul, jawaban D salah. Kenapa? Karena ini ada subjek lagi. Kan ini sudah subjek, nggak boleh ada dua subjek. Kalau di soal sudah ada subjek, jangan lagi dikasih ini. Seandainya ini hilang, nah kan jadinya seperti B. Gitu ya. Jawaban C jelas salah, jawaban A jelas salah. Oke, berikutnya kawan-kawan, untuk berikutnya yang saya maksud, tolong bantu, mohon bantu, please bantu like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan channel kami. Di video selanjutnya kami akan membahas model subjek lain, bukan hanya berhenti di preposisi dan sebagainya. Kalau berhenti di preposisi itu adalah model yang pertama. Model soal concord, ya, model concord
model subjek comfort itu ada banyak. Salah satunya adalah Anda berhenti di preposisi. Berikutnya masih banyak, nah nanti tunggu video kami berikutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kesempatannya sudah mengunjungi channel kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.